Bagian kepala. Bagian kepala berarti ada dua bagian. Bagian rambut dan kulit kepala, kemudian bagian muka ini. Jadi ada dua bagian. Bagian pertama rambut. Rambut ya kita lihat kondisi fisik secara kasat mata rambut, warnanya, kemudian mungkin kebersihan rambutnya, ada ketumbe atau tidak, beruban seberapa persen beruban dan tidaknya, misalkan, atau pakai cat rambut, itu bisa dituliskan apa adanya. Jadi saya katakan ya, bersih atau kotor, ada ketumbe atau tidak, ada bekas luka atau tidak. Kemudian setelah itu dilakukan palpasi pelan, jadi diraba, agak sedikit ditekan, ada enggak massa atau benjolan atau tumor, ditulis apa adanya sedapatnya gitu. Maksudnya oh ada benjolan, kalau benjolan ya harus teruskan diameternya berapa, sekitarnya 3 cm dan sebagainya. Jadi masuk ke bagian muka. Di sini ada boleh telinga dulu, boleh mata, boleh hidung. Mata dulu ya. Mata kita bisa pakai alat ini satu. Gunanya untuk apa? Jadi untuk mengetes refleks pupil pada pasien. Kita sorot dari arah lateral ke medial, prinsipnya digeser, tidak langsung ditunjuk. Kenapa? Kalau refleks pupil itu kan kalau kena cahaya, pupilnya akan apa? Mengecil atau membesar? Ya, dia akan mengecil. Kalau di tempat gelap akan membesar pupil itu. Ya, jadi tujuannya ini untuk mengetahui apakah gerakan ini pupilnya itu mengecil membesarnya itu bareng enggak, kiri dan kanan. Harusnya dua-duanya itu bareng. Artinya bareng itu kalau sini mengecil, ini juga mengecil gitu. Dan kalau mengecilnya sama, besarnya sama. Itu namanya isokor. Isokor itu pupil yang mengecil, membesarnya itu besarnya sama. Kalau tidak sama besar, mungkin besar kiri atau mungkin besar kanan, namanya anisokor. Isokor pun sebenarnya belum tentu normal ya. Isokor bisa normal kalau memang dua-duanya normal, seperti kita ini posisinya isokor normal. Tapi bisa jadi isokor sama-sama besar tapi lebih besar dari normal gitu. Jadi yang ini juga lebih besar, yang kanan juga lebih besar. Tapi sama besarnya, itu juga isokor tapi ada kelainan. Jadi terhadap cahaya itu refleksnya kurang, menurun biasanya. Kemudian setelah itu refleks pupil, isokor atau tidak isokor. Kemudian apa setelah itu? Sklera. Sklera yang warnanya putih. Sklera itu kalau normalnya kan putih, bisa jadi tidak putih, ikterik. Ikterik itu kekuningan. Kalau pasien-pasien seperti hiperbilirubin, itu pada pasien-pasien hepatitis, itu biasanya warnanya akan kekuning-kuningan. Bisa juga merah, kemerahan. Hiperemi. Hiperemi itu skleranya warnanya merah. Bisa. Setelah itu konjungtiva. Konjungtiva itu yang mana? Sebenarnya konjungtiva itu transparan. Di bawahnya ada warna pink, itu warna dari palpebra. Tapi biasanya tetap konjungtiva warnanya pink atau pucat, nah gitu kan. Terus apa lagi di mata? Tadi awalnya mungkin bentuk juga ya, bentuk awal. Kedua matanya simetris atau tidak, nah gitu kan. Letaknya dulu kan. Jadi kalau kita mengkaji itu yang pertama adalah bentuk, kemudian kondisi, kemudian fungsi. Bentuknya apa, secara keseluruhan itu bentuknya seperti apa, kemudian kondisi-kondisinya tadi dari masing-masing KW dan sebagainya, terus fungsinya. Ya kalau mata berarti fungsi penglihatannya. Fungsi penglihatannya bagaimana? Ngeceknya bagaimana?
pasien bisa dipastikan bisa baca atau tidak dulu. Kalau bisa baca, coba dikasihkan tulisan untuk dia membaca. Kalau membaca dia tanpa kacamata, ya berarti bisa mata masih normal kan gitu kan. Tapi kalau harus pakai kacamata seperti saya, berarti mungkin visesnya positif. Kalau saya kan positif 1,5 misalkan seperti itu, atau mungkin minus berapa, atau silindris berapa. Itu kalau untuk mengecek. Jadi kalau misalkan itu nggak bisa, baru nanti cek vises yang lebih tingkat lanjut. Setelah mata, kemudian ke telinga. Telinga dilihat simetris tidak, daun telinganya normal atau tidak, daun telinganya. Kemudian setelah itu dicek serumen bersih atau tidak, ada serumen atau tidak. Serumen itu ya kotoran telinga gitu, atau mungkin ada enggak selain kotoran, ada yang mungkin kalau infeksi telinga kan bisa keluar cairan atau tidak kan seperti itu. Kemudian setelah itu baru masuk ke fungsi pendengaran. Cara ngetesnya gimana? Diajak ngomong tadi, diajak ngomong nyambung enggak? Kita ngomong dengan jarak seperti kita ini dengar, kita ajak ngomong siapa namanya, dia jawab mana, alamatnya mana. Kalau dia bisa jawab dengan jelas berarti fungsi pendengaran normal kan gitu kan. Tapi kalau enggak, perlu agak keras, ya nanti kita cek ulang seberapa. Kalau nggak bisa mendengar, baru nanti akan ada cek yang namanya tes Gardutala itu. Mengecek adanya tuli di bagian telinga, apakah tulinya karena sensorik atau saraf-sarafnya, atau tulinya karena konduksi tulang-tulangnya yang rusak kan itu. Dengan Gardutala dipukulkan, kemudian ditaruh mungkin di pangkal telinga, nanti di ujung dahi itu ada ceknya, ada 3 itu tadi, Rina, Weber sama Swaba. Itu kalau untuk ngecek gangguan pendengaran. Tapi kalau tidak ya cukup ini tadi. Oh ya, telinga itu sebenarnya ada lagi fungsi yang lain sebenarnya kalau memang ada gangguan keseimbangan. Kalau ada gangguan keseimbangan ini karena ada namanya vestibularis. Vestibularis itu adalah bagian telinga yang mengontrol tingkat keseimbangan kita. Kalau di sini ada gangguan biasanya, itu dia nggak bisa jalan secara lurus, gitu, kayak orang laku itu. Atau bahkan dia akan terjadi jatuh. Untuk jalan lurus itu jatuh dia. Sempoyongan. Jadi karena itu ada gangguan di vestibularisnya, gangguan saraf keseimbangan yang letaknya di bagian telinga. Kemudian kita lanjut di hidung. Hidung kita lihat bentuknya normal tidak, bisa jadi kan mungkin ada gangguan abnormal. Terus kemudian septum itu sekat antara lubang kiri dan lubang kanan ini normal atau tidak. Kalau tidak normal biasanya terjadi bindeng itu suaranya, atau mungkin deviasi bengkok di sini. Jadi tulang hidungnya bengkok. Ini biasanya ditandai cepat sekali, gampang mimisen, epistaksis misalkan, itu bisa jadi kalau bentuk sidik bengkok ini gampang mimisen misalkan seperti itu. Setelah itu kita cek fungsinya, bentuk sudah, kemudian fungsinya apa? Fungsi pernapasan dan fungsi penciuman, ya kan? Cek pakai fungsi pernapasan, bagaimana kita lihat nafasnya. Oh, nafasnya ritmenya normal, berarti tidak ada gangguan. Kan bisa dilihat itu kan, dari seperti saya ini kan agak terganggu karena sesek rodoe gitu misalkan, kan kelihatan. Kemudian kalau di fungsi penghidu seperti cek COVID itu biasanya kan tandanya tidak bisa membau, anosmia. Kalau tidak bisa membau itu tidak sama sekali. Dikasih minyak kayu putih ya nggak membau, dikasih bunga melapi ya ora iso membau, dikasih apa aja nggak bisa membau. Itu berarti fungsi penciumannya terganggu, anosmia. Rongga hidungnya itu lurus atau tidak itu kelihatan septumnya. Kemudian ada polip atau tidak. Polip itu kelihatan di sini akan warna
pink kayak anggur gitu di dalam. Semua orang punya polip sebenarnya, tapi membesar atau tidak gitu maksudnya. Kalau membesar biasanya akan kelihatan kayak anggur di sana, warnanya ya pink kayak anggur gitu. Nah itu ada mungkin di sisi kiri atau di sisi kanan. Salah satu. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Normalnya dua-duanya nggak kelihatan. Jadi tidak ada pembesaran gitu. Kalau ada pembesaran biasanya dia akan mampet. Hidungnya biasanya pembesaran polip itu karena alergi dan sebagainya dia membesar. Atau mungkin karena ada radang, sinusitis dan sebagainya bisa membesar sehingga akhirnya menutupi lubang hidung. Dengan menutupi lubang hidung akhirnya kan dia susah untuk bernapas. Jadi susah bernapasnya itu karena ada hambatan pembesaran polip ditemukan. Jadi polip itu penting harus masuk. Ada nggak polip? Maksudnya ada itu pembesarannya itu ya. Kalau adanya tetap ada, tapi pembesarannya ada atau tidak. Kemudian kita masuk di mulut. Mulut ada bagian rongga mulut dan gigi. Kalau langsung ke bawah nanti ada tenggorokan. Mulut kita lihat bentuknya simetris atau tidak. Kemudian ada kelainan-kelainan anatomis enggak di mulut. Ya, tadi mungkin seperti sumbing atau tidak itu dilihat. Kemudian dilihat bibirnya pucat atau tidak, warna bibir. Tapi ya dengan catatan lipstiknya harus dihapus kalau cewek misalkan. Gitu. Jadi untuk melihat pucat atau tidak warna bibirnya. Kemudian setelah itu masuk ke dalam, ada lidah, dilihat lidahnya kotor atau tidak. Karena biasanya kalau lidah kotor bisa jadi karena dia punya penyakit tertentu. Tipoid itu pasti lidahnya kotor. Bukan karena dia nggak sikat gigi, bukan, tapi memang tipoid itu menyebabkan lidah itu terampak kotor, itu ciri khasnya. Jadi kalau dia suruh melet, lidahnya kotor itu kemungkinan kalau demam terus itu, itu kemungkinan ada tipes tipoid. Lidahnya kotor atau tidak, kita lihat ada sariawan atau tidak, atau stomatitis baik di bibir maupun di lidah. Kemudian setelah itu dilihat giginya bersih atau tidak, ada nggak tanggal dan sebagainya, karies dan sebagainya. Itu detail di sini. Terutama kalau memang dia ada keluhan di sini ya kita harus lebih detail kan gitu, lebih detail. Terus kalau ada nggak kesulitan menelan, jadi dia ada nggak kesulitan menelan itu masuk di sini juga. Kemudian dilihat tadi ada nggak pembesaran amandel, ada nggak pembesaran amandelnya. Kemudian selain itu apalagi di bagian mulut, fungsi menelan tadi sudah ya. Kemudian fungsi bicara, ada gangguan nggak fungsi bicaranya? Ada nggak tadi juga mungkin septum atau sekat tadi gangguan. Orang bibir sumbing itu kan bukan hanya bibirnya ada, tapi langit-langitnya yang nggak sempurna biasanya. Palatum skisis itu langit-langit atas nggak sempurna sehingga antara hidung dan mulut itu terjadi pertemuan rongga sehingga suaranya tidak bisa terkumpul, sehingga biasanya suaranya akan bukan hanya bindeng tapi nggak jelas. Nah, tadi kan saya katakan pengkajian kita tidak boleh membuat kesimpulan. Makanya dihindari sebisa mungkin kata normal. Normal itu kan misalkan ya, pernapasan normal. Itu kan kita menyimpulkan itu. Ya harus ditulis pernapasan 20 kali per menit. Pernapasan lancar, tidak ada hambatan, itu kan deskripsinya kan sebenarnya itu. Walaupun disimpulkan itu normal, tapi nggak boleh menyimpulkan data itu nggak boleh. Lanjut, leher biasanya kita cuma lihat ada nggak pembesaran vena jugularisnya. Ini sebenarnya satu perasaan sendiri, pemeriksaan vena jugularis. Jadi di sini
kiri kanan leher kita pegang. Ada nggak pembesaran vena jugularisnya? Kalau ada, kemungkinan dia ada gangguan di jantung. Nah, ini agak susah karena antara vena jugularis dengan tendon akan berbeda, antara dengan nadi akan berbeda. Karena ini sebenarnya tidak akan kelihatan apabila tidak ada peningkatan vena jugularis. Jadi kalau orang normal itu tidak kelihatan. Tapi kalau dia memang ada gangguan, terutama ventrikel jantung, terjadi gangguan, itu akan terjadi peningkatan. Orang yang hipertensi lama itu juga akan kelihatan. Jadi di sini kita bendung, kemudian kita raba di sini. Nah, itu akan tampak vena jugularisnya. Nanti ada sesi sendiri khusus untuk pemeriksaan JVP, jugularis vena pressure sebenarnya. Nah, ada nggak pembesaran? Kalau enggak ya udah. So, lanjut. Selanjutnya di dada. Dada kan ini berarti kan rambut, mata, telinga, hidung, mulut, leher, dan masuk ke torak dada. Dada ada dua apa namanya? Dua bagian utama, yaitu ada jantung dan paru, ya kan? Kita lihat dulu yang paru. Paru letaknya di kanan dan kiri bagian dada kita. Ada paru kanan, ada paru kiri. Paru kanan dan paru kiri itu dalam pemeriksaannya tetap nganggo IPPA, ya kan? Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Jantung juga IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kemudian nanti abdomen ada IAPP. Ya, kan gitu. Kita mulai di paru dengan inspeksi dulu. Kita lihat, kita buka semuanya, kita lihat ada nggak bentuknya dulu, simetris atau tidak, dada kanan dan dada kiri. Melihatnya dengan bagaimana? Lihat puting susu. Cowok kan juga sama lihat sejajar tidak. Karena ada kalanya nanti tidak sejajar itu berarti ada gangguan tidak simetris. Pada pasien-pasien tertentu biasanya, bukan penyakit bawaan misalnya TBC lama, itu bisa jadi akan terjadi perubahan strukturnya ini, sehingga antara dada kiri dan dada kanan itu tingginya berbeda. Jadi ini berbeda. Misalkan kan gangguannya di paru kiri, sehingga akhirnya tidak simetris antara dada kanan dan dada kiri. Bahkan nanti pengembangan dadanya berbeda antara kanan dan kiri. Jadi setelah kita lihat bentuknya simetris atau tidak, kemudian setelah itu pengembangan dadanya kita lihat simetris atau tidak, antara dada kanan dan kirinya sama atau tidak pengembangannya, kita lihat dulu. Jadi ini kita inspeksi dulu, kita lihat. Setelah kita lihat, kemudian pernapasannya cepat atau tidak, itu masih bisa diinspeksi juga. Jadi pernapasannya apakah cepat, apakah lambat, apakah dalam, apakah dangkal. Dangkal itu biasanya frekuensinya lebih banyak, tapi cepat. Nah, seperti itu. Kalau dalam dari itu. Nah, setelah itu baru dilihat lagi. Misalkan kalau pernapasannya dangkal dalam, lambat. Kita lihat ada nggak otot-otot bantu pernapasan yang dipakai. Gitu, retraksi dinding dadanya, ketarik-tarik gitu loh. Kalau kita lihat orang sesek itu kan ketarik-tarik. Nah, seperti itu ada nggak? Nah, itu harus dituliskan. Nah, jadi ada tidak retraksi dinding dada atau penggunaan otot bantu pernapasan. Kalimatnya bisa pakai penggunaan otot bantu pernapasan, bisa terjadi tarikan retraksi dinding dada, bisa terjadi pernapasan yang berat sehingga menggunakan otot-otot bantu pernapasan. Nah, itu yang kita lihat. Apalagi yang kita lihat setelah ini, warnanya ada nggak bekas luka, itu kan yang lebih umum saja gitu kan. Warnanya bisa jadi kan, warna itu kan menunjukkan nanti kuning, bisa jadi kan hepatitis dan sebagainya. Hitamnya itu warna hitam
kering hitam itu biasanya pasien-pasien dengan gagal ginjal biasanya akan seperti itu, atau penyakit-penyakit hati yang parah itu warnanya hitam kering gitu. Penyakit ginjal akan kulitnya hitam dan cenderung kering. Kemudian kalau di paru itu top, kalau di paru diinspeksi seperti itu. Setelah itu palpasi berarti melakukan perabaan paru. Ada dua tindakan, yaitu vokal premitus dan pengembangan dada. Vokal premitus pasiennya suruh duduk seperti kita ini, kemudian sudah pernah diajarin ya? Tangan kita seperti ini di punggungnya, kemudian pasien suruh mengucapkan kalimat 77. Kenapa 77? Prinsipnya sebenarnya untuk mencari suara yang ada getarannya. Yang 5 kan nggak getar toh? Nah, nggak bisa, karena kita itu sebenarnya ini mencari. Jadi tujuannya tangan kita itu di punggung pasien itu untuk merasakan rambatan gelombang suara dari paru pasien melewati torak kemudian ke punggung ke tangan kita. Jadi 77 itu nanti kita bisa merasakan getarannya antara tangan kanan dan tangan kiri itu sama atau tidak. Kalau kurang ya harus kencang, 77 harus lebih keras. Oh, terdengar. Hasilnya bagaimana? Hasil dari vokal premitus hasilnya. Biasa nulisnya B. Getaran paru kanan dan paru kiri sama. Getaran paru kanan lebih bergetar dibanding paru kiri, atau paru kirinya dalam batas normal. Getaran paru kiri lebih bergetar dibanding paru kanan batas normal. Getaran paru kanan dan paru kiri kurang bergetar, kan bisa banyak ya, banyak kemungkinan banyak. Karena memang hasilnya itu banyak. Intinya cuma ada 3 intinya. Lebih bergetar, kurang bergetar, normal. Ya. Hanya saja itu bisa di kiri kanan, bisa di kiri saja, bisa di kanan saja, bisa dua-duanya kan gitu kan. Jadi variasi hasil di pasien akan banyak. Cuma hasil kesimpulan nomor 3 itu kurang bergetar, itu sebabnya apa? Lebih bergetar sebabnya apa? Normal. Kalau kurang bergetar sebabnya apa? Ini kan kita berbicara tentang rambat gelombang ya. Rambat getaran itu berarti kalau kurang bergetar berarti ada konduktornya. Ada apa? Kalau di bahasanya panas isolator kan. Isolator itu berarti penghambat kan gitu. Nah, kalau ada penghambat isolator pasti suaranya akan cenderung kurang bergetar. Tapi kalau konduktornya berlebihan, suaranya akan terlalu bergetar, kan gitu kan? Nah, sekarang kita lihat kalau kurang bergetar, nah penyebabnya apa yang menyebabkan menjadi isolator? 1, cairan, tumor, massa padat dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang padat itu biasanya akan menyebabkan penghambat getaran. Jadi karena ada isolator itu sehingga menyebabkan hambatan getaran. Jadi kalau tujuannya apa? Kurang bergetar, kemungkinan itu ada cairan di paru, kemungkinan ada massa atau tumor, kemungkinan juga ada hal-hal yang lain. Nah, gitu loh. Kalau lebih bergetar, apa yang terjadi lebih bergetar suaranya? Nah, kemungkinan di paru itu ada udara yang berlebih, bukan di parunya ya, tapi di selaput parunya, di rongga dadanya gitu. Kalau paru kapasitasnya kan sudah terbatas ya, sudah ada batasnya gitu. Jadi vokal premitus itu untuk merasakan getaran, tujuannya untuk mengetahui ada apa di dalamnya gitu sebenarnya. Kalau kurang bergetar kemungkinan ada benda massa-massa padat, tumor, cairan, darah dan sebagainya. Kalau lebih bergetar kemungkinan ada udara, rongga yang kosong itu mesti suaranya lebih tinggi. Setelah itu palpasi sudah, kemudian tadi pengembangan dada belum. Pengembangan dada kita pas taruh di sini, pasien suruh tarik nafas,
lepas, tarik nafas, lepas. Kita lihat bagaimana jempol kita di dua ini. Seperti ini. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Nah, di sini kita lihat sini. Ini kalau di antara 1 sampai 2 cm itu menunjukkan pengembangan dada masih normal. Tapi kalau lebih pengembangan dada berarti akan ada abnormalitas. Berarti kecenderungan torak ini mungkin ada udara dan sebagainya, sehingga pengembangannya lebih lebar. Gitu. Jadi itu untuk melihat pengembangan dada ini. Dengan ditaruh di bagian prosesus sifoidois kita. Tahu prosesus sifoidois itu ya? Batas akhir ini namanya prosesus sifoidois. Jadi tadi di palpasi ya. Palpasi ada 2, vokal primitus dan pengembangan dada. Selain itu tambahannya ya tadi ada nggak tumor, benjolan dan sebagainya itu masuk di tambahannya. Tapi yang itu 2 tadi. Dari tekan tidak itu termasuk tambahan. Dari tekan tidak pada bagian-bagian tertentu. Kemudian setelah itu perkusi. Perkusi dari diketok. Ketok tekniknya ini nekan, ini ngambang, ini yang diketok ya. Kalau ngetok. Jadi ini nekan, ini ngambang. Yang tengah yang diketok yang tengah ini. Kalau nggak bisa tekniknya kadang tanganmu loro ramatus suara ini. Nah, yang diketuk bagian apa? Ngetuk paru itu ada 12 titik. Sebenarnya 12 titik sampai areal ini ada 12 titik. Jadi supraklavikula itu di atas klavikula. Kemudian arahnya ya dari kiri atau kanan terserah, kanan atau kiri terserah, maksudnya tapi harus berurutan ya. Kanan, kiri, mudun, balik berlawanan, mudun, balik berlawanan, mudun, balik berlawanan terus. Kenapa harus seperti itu? Kok enggak dek? Karena memang untuk membandingkan antara kan ini kan paru ada 2. Kita membandingkan paru kanan dan paru kiri, maka ngetoknya itu bergantian. Bergantian itu untuk membandingkan suara kanan dan kirinya ada masalah enggak. Nah, suaranya sama-sama ada masalah berarti. Enggak ada masalah. Normalnya suaranya. Suara perkusi normalnya di mana ada? Perkusi normalnya sonor. Sonor itu kayak apa? Agak tinggi, dudung. Karena apa? Isinya udara. Karena isi udara, maka suaranya agak tinggi, sonor. Dan ini juga selain untuk mengetahui tadi perbedaan antara paru kanan dan paru kiri, juga untuk mengetahui batasan-batasan paru. Demikian juga untuk mengetahui batasan-batasan jantung. Kalau di sini masih suara paru bisa sih, oh berarti pembesaran paru bisa jadikan gitu. Harusnya suaranya sudah pekak. Pekak itu suara jantung sebenarnya. Kok masih suara sonor, kemungkinan parunya dari pembesaran. Jadi perkusi untuk mengetahui batasan paru ataupun mengetahui ada nggak kelainan-kelainan di area paru kanan dan paru kiri. Hasilnya normalnya sonor. Tapi bisa jadi redup, bisa jadi pekak. Kalau ada atau bisa jadi hipersonor. Normalnya sonor. Pasti biasanya kalau pemeriksaan itu kalau ada normal berarti ada abnormal. Abnormal itu kalau nggak rendah mesti tinggi kan gitu kan? Iya. Perkusi itu harus sinkron. Kalau apa namanya? Maaf ya. Palpasinya tadi suaranya kurang bergetar, berarti di perkusi suaranya juga akan pekak, redup. Nah, jadi lebih rendah dibanding suara sonor. Karena pasti kalian tadi kemungkinan ada cairan, kemungkinan ada massa atau tumor, kemungkinan juga ada perdarahan dan sebagainya. Paham?
Kalau hipersonor ya sama, berarti ada udara. Suaranya dung 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 dung. Terlalu tinggi itu berarti udara itu di seluruh rongga dada, bukan di paru saja. Itu bisa. Jadi kita lakukan perkusi semua area itu sampai ada 12 titik sebenarnya. 6 kiri, 6 kanan. Setelah itu baru kita melakukan auskultasi paru. Auskultasi yang kita dengarkan adalah sama, titiknya juga 12, ini, sini, terus 12 titik. Yang ingin kita cari di auskultasi apa? Suara tambahan itu? Ada suara tambahan atau tidak kan sebenarnya. Di sini kalau suara paru kan sebenarnya kan bersih ya. Kemudian pernapasan biasanya vesikuler. Vesikuler itu inspirasi lebih panjang dibanding ekspirasi. Normalnya kan orang gitu kan. Antara narik nafas dengan buang nafas kan panjangan narik nafas kan. Itu vesikuler, normalnya seperti itu. Kemudian ada nggak suara-suara tambahan? Suara tambahan antara lain apa? Ronsi, bising, stridor, apa lagi? Reles. Ada juga yang crackless, sama. Itu sama sebenarnya, karakternya sama. Mengi atau bising itu khasnya hanya untuk pasien asma bronkiale, ya toh? Adanya penyempitan pada bagian bronkus. Nah itu karena ada obstruksi atau penyempitan sehingga akhirnya menjadi suara bising. Itu pada pasien asma. Ronsi apa? Ronsi itu suara yang ditimbulkan karena adanya akumulasi sekret, ya kan, di bagian paru. Jadi saat kita dengarkan akan ada suara seperti gesekan basah gitu. Saat dia melakukan pernapasan inspirasi ataupun ekspirasi nanti akan terdengar suara ada cairan gitu yang bergerak di dalam itu suaranya. Ronsi itu terjadi karena ada akumulasi sekret di dalam paru. Nah ini kalau seperti itu nanti askepnya kan ada akumulasi. Data utamanya apa? Ronsi. Ada ronsi. Oke. Kemudian apa tadi satunya? Stridor. Stridor itu sebenarnya hampir sama, cuma itu khasnya agak kering di daerah yang sempit. Kemudian ada cairan sehingga akan ada suara stridor. Kemudian kalau reckless atau rels itu ada gesekan. Gesekan itu biasanya karena ada dua bagian yang saat kita bernapas terjadi gesekan. Siapa itu? Biasanya adalah pleura visceralis dan pleura parietalis itu. Yang tengahnya harusnya tadi saya katakan ada surfaktan atau cairan itu tadi tidak ada, kering, sehingga itu terjadi gesekan. Nah, gesekan itu menyebabkan yang namanya rewel, dan itu biasanya pasien akan kesakitan sehingga takut untuk bernapas. Nama sakitnya itu karena adanya namanya nyeri pleuritik karena adanya gesekan pleura. Oke, lanjut. Sudah di palpasi, perkusi, auskultasi sudah. Setelah itu kita masuk di area jantung. Di area jantung juga IPPA. Inspeksi sama, tinggal nambah. Kalau jantung itu yang fokus utama adalah di sini, di daerah puting susu sini. Jadi puting susu area sebelah sini. Di sini letaknya namanya ICS. Ini apa jenis? Klavikula ya. Klavikula, tarik tengahnya berarti mid klavikula sinistra itu kiri. Nah, mid klavikula sinistra, pasnya ya puting susu ini pasnya. Itu berarti mid klavikula sinistra. ICS kelima atau dibalik ya, ICS kelima mid klavikula sinistra boleh aja. Jadi letaknya di situ. Nah, di situ dilihat ada nggak denyutan. Jadi di ICS kelima itu seperti ini. Kalau kita lihat ini kan tulang iga kita kan. Dihitung ICS itu kan singkatannya intercostalis.
Inter itu berarti antar ya. Antar itu berarti antara dua ya. Jadi kalau ini kosta pertama, kosta kedua, kosta ketiga, kosta keempat, kosta kelima, interkosta pertama berarti di sini, bukan di sini. Berarti antar kosta kan? Antar kosta 1 dan 2 berarti kosta pertama, antara kosta 2, kosta 3, kosta kedua, kosta 3, kosta 4, interkosta ketiga dan seterusnya. Nah, letaknya di interkosta kelima. Berarti antara 5 dan 6. Interkosta kelima itu letaknya di sini kira-kiranya. Kemudian ditarik garis ke sana tegak lurus dengan itu tadi mid clavicula silista, tarik budet. Nah, letaknya di sini. Nah, sinilah yang dilihat sebenarnya. Kayak colok kita buka langsung kelihatan gitu. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Jadi itu namanya ictus cordis. Ictus cordis tampak atau tidak, atau bahasa lainnya kuat angkat atau tidak. Karena dua-duanya itu normal. Ada orang yang kelihatan, ada orang yang tidak kelihatan. Nah, orang-orang yang agak gemuk mungkin nggak kelihatan juga. Nah, kurus kelihatan. Nah, itu namanya ictus cordis. Ictus cordis tampak atau tidak itu hanya diinspeksi. Yang lain sama ngikuti di paru tadi ya, warna kulit dan sebagainya kan sudah ikut di tadi ya. Jadi diinspeksi cuma itu, ictus tambah atau tidak. Selain tambah-tambahnya kalau tadi tumor dan sebagainya kan sudah ikut di paru tadi. Kemudian palpasi. Palpasi ini untuk mengetahui batasan-batasan jantung. Di sini diperhatikan kanan ya, interkosta kedua kanan sternal, artinya gini. Ini di sini kan ada sternum ya. Kemudian ini kita hitung, ini ada clavicula nggak dihitung, 1, 2. Nah di sini interkosta kedua di sini dekat dengan sternum, jadi tidak boleh jauh. Kalau jauh sini udah punyanya paru nanti dekat sternum. Nah di sini letaknya interkosta kedua. Anda bisa coba cari sendiri nanti di rumah juga boleh dilihat ya kayak sini. Di situ ada yang namanya katup aorta. Katup aorta. Digeser ke kiri sejajar, berarti di ICS kedua kiri. Bagian parasternal juga, parasternal itu sebenarnya bagian dekat sternal sini. Itu ada yang namanya katup pulmonalis. Kanan itu aorta, kiri pulmonalis. 1 ke bawah, ICS ketiga. Ini ada yang ICS ketiga, ada yang di ICS keempat. Jadi antara ICS ketiga dan keempat itu ada katup yang namanya katup tricuspidalis. Baru itu tadi ictus cordis itu loh, letaknya itu di ICS kelima. ICS kelima kan dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Mid clavicula, ini taruh clavicula, diambil tengahnya, tarik ke bawah. Mid clavicula bagian kiri, jadi mid clavicula sinistra. Itu letaknya ictus cordis, atau sebenarnya itu juga letaknya apex jantung, atau namanya katup mitral, atau tricuspidalis. Kalau tahu nih. Jadi itu satu tempat itu sebenarnya itu ictus cordis itu ditimbulkan karena adanya denyutan apek jantung. Denyutan apek jantung itu ditimbulkan karena adanya katup yang namanya katup mitral atau tricuspidalis. Paham? Nah, di sini kita raba. Ada denyutan enggak? Kalau diraba pasti teraba kan? Pasti teraba. Jelas kalau enggak teraba ya mati bukan dia. Jadi pasti teraba. Cuma kalau sudah teraba apa yang kita perlu tahu? Diameternya. Diameter denyutannya berapa? Itu antara 1 sampai 2 itu normal. Kalau lebih dari 2 kemungkinan ada pembesaran jantung ya, gitu. Seberapa perkiraan dengan jari kita itu? Kalau masih 1 sampai 2
cm itu normal. Tapi lebih dari itu kemungkinan ada pembesaran jantung. Itu palpasi cukup. Jadi sebenarnya palpasi itu untuk mencari ini itu seperti teraba dengan diameter berapa. Tapi letak ini juga tadi saya katakan perlu. Perkusi letaknya di situ untuk mengetahui apa batas jantung juga di sini. Terus suara deg 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 berarti itu masih jantung. Bung 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 berarti sudah paru. Sini juga deg 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 jantung, dung 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 paru. Terus sampai ini tujuannya apa? Tahu ada pembesaran atau tidak jantung. Kalau di sini harusnya kan tadi di ICS kelima mid clavicula sinistra. Kok sampai ICS ke-7 mid clavicula sinistra masih suara deg 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 gitu. Padahal di sini sudah areanya abdomen harusnya. Abdomen itu harusnya suaranya timpani. Kok suaranya masih deg deg berarti atau ke arah sini sampai aksila ketek ke bawah ini kan aksila berarti kan. Kok masih jantung berarti ada pembesaran jantung. Nah, nanti akan arah sana itu jantung apa, arah sana jantung apa itu ada pembahasan lebih dalam lagi. Karena pembesaran jantungnya itu ada pembesaran jantung kiri atau pembesaran ventrikel kiri dan pembesaran ventrikel kanan. Yang jelas kalau ada pertambahan itu ada kemungkinan pembesaran jantung. Oke. Kemudian auskultasi jantung. Auskultasi yang diinginkan apa? Untuk mengetahui suara jantung kan? Suara jantung itu ada berapa? Ada 2 kan? Suara jantung 1 dan suara jantung 2. Bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 kan gitu Pak. Yang tulis kan ada BJ1, BJ2. Ada yang tulis S1, S2. S1 itu suara 1, suara jantung 1. S2 itu suara jantung 2. Ada yang BJ bunyi jantung 1, bunyi jantung 2. Didengarkan di mana letaknya? Di 4 titik tadi juga sama. Jadi bunyi jantung 1 itu ditimbulkan oleh katup bicuspidalis dan tricuspidalis. Bunyi jantung 2 oleh katup aorta dan pulmonalis. Nah, itulah menyebabkan suara loop dan dub. Loop itu suara sistolik, dub itu suara diastolik. Nanti terus kalau ada S3 atau suara jantung 3, wis apa? Ya pokoknya orang ketiga mesti gak apik ini. Ya kan? Iya. Nah, kalau sudah 2 itu sudah nggak usah ada orang ketiga. Orang ketiga itu mesti nyalain. Nah di jantung juga itu suara 1, suara 2 itu suara jantung murni. Suara 3 itu suara jantung tambahan. Karena adanya gangguan, adanya penyakit, adanya kelainan pada jantung. Macam-macamnya banyak. Kalau murmur, friction, ibaratnya hubungan suami istri ya mungkin enek rondone tanggane, rondone tanggane, apa mantane dhek mben macam-macam di sebab ini. Sudah dek rusak S1, S2 ini. Nah ini rusak itu suara ketiga itu rusak. Karena dub itu ada suara lagi di tambahannya itu. Jadi loop itu pada suara tambahan dan itu suaranya galau. Apa auskultasi terlebih dahulu sebelum dilakukan manipulasi yang lain? Manipulasi itu perabaan, pembentukan itu adalah agar suara bising usus itu tidak terganggu. Maka setelah dilihat baru dilakukan auskultasi. Lihat sama prosesnya. Ada enggak jejas bekas luka, kemudian umbilikusnya menonjol atau tidak, deliku itu juga harus dimasukkan karena itu bisa ada pembesaran terus bentuk perutnya kembung atau datar simetris atau tidak. Nah itu dilakukan auskultasi. Dicari beberapa tempat, kemudian kalau sudah ketemu suara bising usus yang paling paten, yang paling terdengar, itu kamu diam di situ. Ya, diam 1 menit, kemudian dihitung bising ususnya itu berapa, dihitung. Jadi kita tuh di sini tuh tujuannya menghitung jumlah bising usus.
normalnya berapa? Normalnya bising usus 5 sampai 35 kali per menit. Jadi kalau kurang dari situ berarti abnormal, lebih dari itu ya abnormal. Kurang dari itu biasanya pasien-pasien post operasi. Kalau lebih dari itu cenderungan akan terjadi hiperperistaltik, itu biasanya pasien-pasien dengan diare. Diare itu biasanya bising ususnya akan lebih dari 35 ke atas. Kemudian palpasi itu untuk mengetahui biasanya letak pembesaran dan sebagainya. Jadi letak kanan atas itu ada apa? Ada hati. Kemudian kiri atas ada apa? Limpa, nah, gitu kan. Kemudian cara memeriksanya kan biasanya pasiennya kita tekuk. Kenapa kita tekuk? Kalau kita tekuk, posisi perut akan terkumpul. Kan ini kan kita tekuk satu ini terkumpul. Nah ini kita ngadang-ngadangi seperti ini tangan kirinya, tangan kanan meraba. Oh nggak ada pembesaran, ya memang nggak meraba. Tapi kalau pasien hepatitis, pasien sirosis itu akan tampak terasa banget tonjolan hati itu, tonjolannya tampak terasa keras itu. Hati itu kan memang padat kan, terasa keras. Makanya ini harus ditekuk seperti itu. Kemudian nyari tekan enggak? Di sini bagian apa? Bawah apa? Appendicitisnya ada nggak, appendicitis misalnya, kalau nyari tekan dan sebagainya kan gitu. Itu untuk mengetahui nyari tekan, pembesaran organ, ada asites atau tidak. Asites itu bisa dilihat dengan begini. Jadi tangan kita di sini, tangan sini yang satunya dorong. Air itu kan sifatnya bergelombang kan. Begitu kita dorong, agak terasa geseran air, kemungkinan asites. Ini untuk palpasi. Jadi palpasi untuk mengetahui. Perkusi untuk mengetahui ada apa di dalamnya, udara, cairan atau apa. Suara perut normalnya timpani. Kalau terlalu banyak cairan bisa redup. Kalau terlalu banyak udara embung bisa hipertimpani. Jadi itu untuk mengetahui. Dan juga untuk mengetahui ada enggak cairan atau massa. Suaranya kan beda. Oh ini timpani enggak ada cairan. Ada cairan suaranya mesti akan lebih rendah. Itu di apa namanya perut. Perut enggak begitu banyak kecuali kalau memang ada gangguan di perut ya. Kalau ada gangguan perut ya mungkin lebih detail. Kalau enggak ya cukup itu. Setelah itu genitalia cukup tanyakan kebersihan dan sebagainya. Kalau perlu dilihat, kalau memang terpasang kateter lah perlu kita lihat bersih atau tidak. Kemudian kateternya paten atau tidak dan sebagainya. Kemudian ada inguinalis. Inguinal itu kemungkinan ada enggak yang namanya hernia. Apa hernia? Bahasa Jawa kepedun. Hernia itu apa sih sebenarnya? Inguinalis itu karena hernia ada di inguinal. Ada hernia umbilikalis itu karena hernia di umbilikus atau udel. Itu biasanya anak-anak kecil. Ada hernia skrotalis. Itu hernia yang ada di skrotum, biasanya orang-orang pria tua. Banyak tempatnya. Jadi itu karena di dalam tubuh kita itu ada cincin hernia seperti ini, cincin seperti ini. Ini dalam konteks orang normal itu sebenarnya ini cincin nggak bisa kemasukan usus. Tapi kalau orang ini sudah lembek, terlalu banyak misalkan angkat-angkat dan sebagainya, sudah tua dan sebagainya, atau masih dalam masa perkembangan anak-anak kecil, ini masih lentur, terlalu lembek sehingga usus itu bisa masuk. Nah, usus yang masuk seperti ini, kejebak ini itu namanya hernia. Jadi yang
tadi yang keluar tadi itu sebenarnya usus. Jadi usus kejebak di cincin hernia. Nah ini reaksi normal biasanya ini bisa ditekan nanti balik lagi, balik. Makanya kalau anak kecil yang bodong, jadi kan itu hernia bukan bodong. Nah itu nanti biasanya dikasih koin atau apa terus ditalikan itu biar nanti lambat ke laut dia masuk lagi. Kalau sudah semakin berumur nanti sudah semakin rapat dia nggak keluar hernianya. Jadi hernia itu ada yang reponibel dan non reponibel. Nek reponibel itu bisa balik, nek non reponibel itu langsung balik. Jadi kecepet terus. Nah sudah kayak gitu tuh masalah nanti harus dioperasi tadi. Reponibel itu sifatnya baru keluar tapi ini belum kecepet. Jadi itu masih bisa balik masuk lagi. Bahkan anak-anak kecil kan yang sekarang karena masa cincin hernia itu masih lembek sehingga kemungkinan usus itu masih bisa keluar masuk ke sana. Nanti kalau semakin dewasa semakin kuat ini sudah tidak masuk lagi. Makanya kalau yang reponibel itu entah ditekan entah di apa bisa masuk. Tapi kalau sudah kecepit, nah itu yang sudah harus dioperasi, namanya hernia incastrata itu nanti sampai ususnya ini busuk kan. Nah, kecepit ini sehingga sudah tidak ada udara, oksigen dan sebagainya sehingga akan jadi iskemik, nekrosis. Nah itu harus dipotong. Nah itu hernia yang inguinalis itu isinya hernia ada. Kemudian genitalia sudah. Setelah itu apa? Ekstremitas ya. Ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ekstremitas atas kanan dan kiri tangan, ekstremitas bawah kanan dan kiri kaki. Ngeceknya ekstremitas kanan biasanya yang kita cek adalah kekuatan ototnya. Kekuatan otot itu ada 0 sampai 5. Anunya apa? Grade-nya 0 sampai 5. 0 itu berarti lumpuh total, nggak bisa gerak sama sekali, nggak ada denyutan sama sekali. Nggak ada denyutan itu, walaupun nggak gerak itu kadang otot kita itu masih ada denyut, gegek gitu itu 0 itu nggak sama sekali ada. 1 itu ada, tapi nggak bisa gerak sama sekali. Tapi kalau kita pegang nih, orang lumpuh itu saya stroke. Kalau kita pegang itu ada, nah ini kan terasa ada denyutan, kontraksi gitu, masih ada kontraksi. 2 ada kontraksi keras. Bisa misalkan ini bisa gerak tapi nggak bisa geser, nggak bisa kemana-mana tapi masih bisa gerak. Kedua, 3 bisa ngangkat tapi tidak kuat menahan gravitasi. Angkat beberapa detik, angkat jatuh. Itu 3. Jadi tidak kuat menahan gravitasi. Kasih beban sedikit ambruk. Gak kasih beban aja suruh agak lama ambruk. Itu 3. 4 kuat ngangkat, kuat nahan gravitasi, tapi kekuatannya lemah dibanding orang normal. Jangan angkat pak, angkat, tahan pak, tahan ayo, panco, maksud kekuatan gitu. Gak kuat, kalah dengan kita terlalu itu. 4, 5 sama kuatnya. 5 itu normal gitu lah. Nah itu ngeceknya, jadi ngecek ini 5, itu 5, itu 5, itu 5, 5. Berarti kan itu buat makanya di sini ada kotak seperti kan? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Kalau 4 ya 4, itu 4. Kalau tidak bisa dinilai ya bisa nilai mungkin pasang bib dan sebagainya, kemungkinan nggak bisa dinilai ya itu aja. Kemudian ada nggak udem ekstremitas, udem ada nggak kanan dan kaki? Karena biasanya ada udem itu kalau pasien-pasien ginjal itu kan ada udem kaki, pasien-pasien jantung itu udem kaki, itu mungkin ada udem di kaki, tangan atau udem semuanya sampai itu ekstremitas. Jadi nilai kekuatan otot dan mungkin ada udem atau tidak. Kemudian secara keseluruhan turgor kulit dipijit balik cepet enggak, kurang dari 2 detik berarti turgornya bagus. Turgor itu mengindikasikan kelembapan atau cairan dalam kulit, dalam tubuh.
Kalau itu semakin lambat berarti cairan dalam tubuh kemungkinan terjadi dehidrasi. Semakin lambat. Karena cepat berarti nggak dehidrasi kan. Kalau lambat kemungkinan dehidrasi. Atau mungkin udem. Dipencet kok nggak balik, piting udem. Mungkin dipencet nggak balik itu udem, bisa suwe nggak balik. Sampai sini ada yang ingin tanyakan?